Assalamualaikum. Sebelum kita belajar, jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya atau pelajaran selanjutnya. Sekarang kita akan belajar tentang seni budaya. Ya, bab 1, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Di sini meliputi objek, terus komposisi, kemudian teknik. Di sini kita akan dijelaskan pengertian tentang menggambar. Di pelajaran seni rupa ini, di bab 1, kita akan menggambar flora, fauna, dan alam benda, meliputi objek, komposisi, teknik, dan pengertian menggambar. Alam merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk digali. Keanekaragaman flora dan fauna dapat menjadi sumber inspirasi dalam menggambar. Burung merupakan salah satu fauna yang sering digambar dengan menggunakan berbagai macam teknik dan bahan. Alam merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk digali. Keanekaragaman flora dan fauna dapat menjadi sumber inspirasi dalam menggambar. Misalkan burung. Burung merupakan salah satu fauna yang sering digambar dengan menggunakan berbagai teknik dan bahan. Contohnya seperti gambar berikut, ada yang gambar asli dan ada gambar yang dilukis. Ini pengertian menggambar. Menggambar merupakan bahasa yang universal yang sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Bagi manusia purba, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam melakukan aktivitas menggambar memerlukan media, alat, serta bahan yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Manusia selalu menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi, menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Objek menggambar seperti menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi yang eksplorasi dalam menggambar. Misalkan seperti gambar 1, ada daun, dan gambar 1-3 ini ada alam benda, dan gambar yang ketiga ada burung elang. Komposisi dalam menggambar. Komposisi dalam menggambar itu terbagi ada 2, yaitu simetris dan asimetris. Simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Ulangi, komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Sedangkan komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek yang di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Contohnya seperti di gambar 1-5 ini merupakan gambar komposisi simetris, dan gambar 1-6 ini di sebelahnya merupakan gambar komposisi asimetris. Dan benda yang berwarna gelap cenderung memiliki kesan lebih berat daripada benda yang berwarna terang. Yang perlu diingat, penguasaan komposisi itu penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan susunan objek dalam menggambar. Teknik menggambar.
Biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu agar memiliki gambar yang memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar adalah sebagai berikut, seperti mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Keempat, memberikan dimensi gelap, terang, baik hitam, putih, atau berwarna. Dan yang kelima yaitu memberi kesan untuk latar belakang. Yang perlu diingat juga yaitu pertama kali menggambar, sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa untuk memiliki kemiripan bentuk sesuai dengan objek yang digambar. Kamu harus berlatih dan sabar sampai menguasai bentuk dasar bagian-bagian dari objek yang digambar. Mulailah berlatih dari bentuk flora, fauna, dan benda buatan manusia yang paling sederhana dan yang bisa digambar. Teknik menggambar flora. Cara menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Flora memiliki banyak jenis dan bentuknya. Bagian-bagian flora dapat digunakan sebagai objek gambar, misalnya bentuk daun, bunga, dan buah. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Menggambar bunga Kamboja dan bunga mawar memiliki teknik yang berbeda walaupun sama-sama jenis bunga. Perbedaan ini disebabkan karakteristik kelopak bunga yang berbeda. Perhatikanlah langkah-langkah menggambar bunga berikut. Ini dia teknik menggambar bunga flora. Menggambar bunga mawar lebih sulit dibandingkan dengan menggambar bunga Kamboja. Perhatikan langkah-langkah menggambar bunga mawar di bawah ini. Seperti gambar pertama, dia gambar objek secara garis. Gambar kedua, gambar kelopak dengan cermat sesuai dengan arah melingkar bunga. Gambar yang ketiga itu menentukan titik pusat bunga dan tempat batang yang bertemu dengan kelopak. Ini akan membantu menemukan garis. Dan gambar keempat, memberi arsiran atau warna agar lipatan dan tekstur gambar lebih berkesan hidup. Berikut ini teknik menggambar fauna. Fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan yang berkaki 4 seperti sapi dan kambing, dan ada juga hewan yang berkaki 2 seperti ayam dan bebek. Dan ada juga hewan yang hidup di air dan di darat. Ini caranya untuk gambar bebek. Langkah pertama yaitu membuat gambar berbentuk oval untuk badan. Yang kedua, menambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. Dan gambar yang ketiga, memberi arsiran atau warna pada gambar. Teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut menggambar bentuk. Dan pada saat menggambar bentuk, sebaiknya kamu pertahankan hal berikutnya, seperti proporsi bentuk benda yang akan digambar. Kedua, komposisi dalam meletakkan benda. Keempat, cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. Penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Dan yang terakhir, menggunakan latar belakang atau background seperti gambar berikut. Perlu diketahui untuk alat-alat dan media gambar yaitu pensil warna, krayon, pulpen, dan kertas gambar. Kesimpulannya bahwa menggambar dengan tema flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan dan alam benda dapat melatih imajinasi dan mengembangkan kreativitas. Menggambar juga dapat menambah pengetahuan tentang kekayaan alam.